Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Arianti, program studi Hukum Tata Negara dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai negara federasi, negara kesatuan, dan negara konfederasi. Untuk negara federasi, dalam teori pemerintahan secara garis besar dikenal dua model negara, yaitu negara federasi dan negara kesatuan. Konsep federalisme lahir pada zaman Yunani kuno, kemudian diterapkan kembali pada abad pertengahan di kota-kota Italia, dan kembali diterapkan pada abad ke-13. Federalisme ini secara etimologis, kata federal ini atau kata federalisme ini berasal dari kata feudus yang berarti liga. Maksudnya di sini adalah untuk model pemerintahan negara federal ini berasal dari konstitusional Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat ini merupakan negara yang menganut sistem federal ini. Jadi, dapat kita katakan bahwa negara federal ini merupakan sumbangsi terbesar dari Amerika Serikat pada zaman modern sekarang ini. Negara federal itu dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang memiliki kedaulatan yang pada awalnya memang mempunyai sebuah pemerintahan, kemudian menggabungkan diri ke dalam suatu pemerintahan atau menjadi negara bagian dalam suatu pemerintahan. Jadi, simpelnya, negara federal itu adalah gabungan dari berbagai wilayah atau negara yang memang pada dasarnya mempunyai kedaulatan. Berdasarkan sifatnya, negara federal itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu negara serikat dengan perserikatan negara-negara. Nah, untuk membedakan mana negara serikat dengan mana perserikatan negara, maka dibentuklah suatu kriteria yang membedakan antara negara serikat dengan perserikatan negara. Jika kedaulatannya ada pada pemerintah gabungan, maka ini disebut sebagai negara serikat. Tetapi jika kedaulatan tetap berada pada negara-negara bagian atau masing-masing negara bagian tetap memegang kedaulatan, maka itu disebut sebagai perserikatan negara-negara. Nah, kita dapat melihat contoh terbaik dalam negara federal ini, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu contoh negara yang menerapkan sistem federal ini dan akhirnya menjadi negara adikuasa. Contoh terbaik negara federal yang mampu mensejahterakan rakyatnya yaitu Amerika Serikat. Namun, negara yang menerapkan sistem negara federal ini tidak selamanya akan sukses. Ada beberapa negara yang memang menerapkan sistem negara federal ini, namun ternyata tidak sukses, yaitu seperti Uni Soviet. Negara federal yang dikenal sebagai negara serikat ini memang mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat beberapa orang memang mengkaji hal-hal yang baik dan yang buruk dalam negara federal ini atau sistem pemerintahan negara federal ini. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang berdaulat dan merdeka dengan pemerintahan pusat sebagai pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur seluruh wilayah-wilayah yang ada di negara tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi dua sistem pelaksanaan. Yang pertama yaitu negara kesatuan dengan sistem pelaksanaan sentralisasi, dan yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Jadi, pemerintahan daerah ini mengikut dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu kepala negara diberikan hak dan wewenang untuk menjalankan atau mengelola wilayah pemerintahannya, dan di sini tetap dikelola oleh pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya yaitu konfederasi. Negara konfederasi ini adalah perserikatan atau persekutuan negara-negara yang memang pada dasarnya ini negara yang masuk dalam perserikatan ini adalah negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi, pada dasarnya negara konfederasi ini bukan kedaulatan di atas negara-negara, tetapi ini hanya bentuk perserikatan atau perkumpulan dari beberapa negara yang memang pada dasarnya perkumpulannya ini bisa dikarenakan mempunyai tujuan yang sama, mempunyai sejarah yang sama. Jadi, dalam hukum internasional, negara konfederasi ini tidak diakui sebagai negara yang berdaulat karena ini hanya bentuk perserikatan atau perkumpulan
perkumpulan-perkumpulan dari berbagai negara yang mempunyai tujuan yang sama. Contoh konfederasi itu seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti juga ASEAN, yang pada dasarnya anggotanya itu memang mempunyai tujuan yang sama, jadi melakukan sebuah perserikatan. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri negara federal. Yang pertama, memiliki wilayah yang luas. Seperti yang kita ketahui, negara federal adalah gabungan dari berbagai negara-negara bagian. Jadi secara otomatis negara federal ini mempunyai wilayah yang sangat luas. Ciri yang kedua, struktur penduduknya itu cenderung heterogen. Lalu yang ketiga, penduduknya itu jauh lebih besar. Ini dikarenakan negara-negara federal adalah negara bagian yang tergabung menjadi satu. Dalam model formasi negara, pasti ada kelebihan dan keburukan. Nah, untuk negara federal ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, melindungi dari tirani. Hal ini dapat kita lihat karena negara federal ini, sistem pemerintahannya itu diberikan kepada negara-negara bagian. Jadi ini bisa menjadi pelindung dari tirani. Yang kedua, lebih efisien. Mengapa negara federal ini lebih efisien? Karena karena wilayah-wilayah bagiannya itu diperintah langsung atau diberikan kedaulatan langsung oleh pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu lebih mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Jadi ini lebih efisien untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dan selanjutnya yaitu pemerintah lebih responsif. Jadi di sini model federal ini mengakibatkan pemerintah itu lebih responsif. Ciri yang pertama dari negara kesatuan yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan pusat menangani kedaulatan negara. Dan yang ketiga, hanya terdapat satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar. Kelebihan dari negara kesatuan yaitu adanya kemungkinan pemerataan wilayah dalam berbagai bidang. Lalu yang kedua, biaya yang dikeluarkan itu lebih efisien karena tidak terbagi-bagi lagi dalam berbagai negara, seperti misalnya negara federal. Tetapi negara kesatuan ini juga mempunyai beberapa dampak negatif atau kekurangan, seperti misalnya daerah-daerah yang terpencil itu jarang diperhatikan karena pemerintah itu atau pemerintah pusat yang menangani kedaulatan negara itu lebih berfokus kepada wilayah-wilayah yang lebih menonjol atau wilayah-wilayah yang memang dalam sistem pemerintahan itu dijalankan di pusat. Jadi wilayah-wilayah yang terpencil itu jarang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, negara konfederasi. Kelebihan dari negara konfederasi ini bagus digunakan untuk negara-negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Namun, sini juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti misalnya begitu banyak sistem hukum yang diberlakukan. Jadi, orang-orang yang awam hukum itu banyak yang tidak mengerti pada sistem konfederasi ini. Sekian dari pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.